Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nur Jihad dengan nomor NIM 2008108027 dari PIAUD 3B. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang pengembangan kurikulum sesuai perkembangan anak. Dari banyak literatur mengungkapkan bahwa dalam mengembangkan kurikulum PAUD harus sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak, yaitu dikenal dengan konsep Developmentally Appropriate Practice atau DAP. Konsep ini mengutamakan bahwa pendidikan pada umumnya harus berpihak kepada anak, artinya mengutamakan kepentingan anak baik dilihat dari perkembangan, minat, dan kemampuannya yang menjadi keunikan setiap individu anak. Selanjutnya, hakikat Developmentally Appropriate Practice atau DAP dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, konsep Developmentally Appropriate Practice atau DAP. Yang kedua, prinsip-prinsip pengembangan DAP. Yang pertama, konsep DAP. Konsep DAP menurut Jackman 2012, Gordon dan Brown 2011 diperkenalkan lebih dari 20 tahun yang lalu oleh National Association for the Education of Young Children atau NAEYC. DAP merupakan program untuk melayani anak-anak dari lahir sampai dengan usia 8 tahun dan keluarganya. NAEYC menyatakan sikapnya bahwa melalui refleksi yang berkelanjutan dan adanya perubahan dalam bidang PAUD, maka DAP diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan anak, yang berarti tantangan terhadap pendidik untuk mengenal anak dengan baik dan memungkinkan anak-anak untuk mencapai tujuan perkembangannya. Konsep DAP dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kesesuaian dengan usia. Yang kedua, kesesuaian dengan individu anak. Yang ketiga, kesesuaian dengan kondisi sosial dan budaya anak. Selanjutnya, 2 prinsip-prinsip pengembangan DAP. Menurut Gordon dan Brown 2011, DAP sebagai suatu pendekatan menekankan perlunya pendidik menciptakan program dan lingkungan berdasarkan pada hasil penelitiannya terkait dengan kebutuhan perkembangan setiap anak, baik dilihat dari kemampuan, minat, maupun kebermaknaannya bagi setiap anak. Sejalan dengan itu, NAEYC mengungkapkan bahwa DAP memberikan pedoman berupa konteks untuk menciptakan program dan lingkungan belajar yang terbaik bagi anak usia dini. Terdapat 5 area kunci yang dapat digunakan untuk membuat keputusan dalam pengembangan kurikulum berbasis DAP, yaitu yang pertama, menciptakan komunitas peduli terhadap anak. Program berbasis DAP mendorong agar pendidik dalam berbagai program anak usia dini menciptakan lingkungan yang berpusat kepada anak. Semua program harus mendukung dan bernilai bagi semua anak, tanpa memandang usia, kemampuan, jenis kelamin, ras, dan latar belakang etnis. Yang kedua, mengajar untuk memperkaya perkembangan dan belajar anak. Mengajar mengacu pada berbagai teori yang memberikan landasan bagaimana anak usia dini belajar. Mengajar anak usia dini berbeda dengan mengajar anak-anak yang sudah dewasa. Mengajar anak usia dini dikaitkan dengan menciptakan hubungan yang menantang pengalaman belajar. Bagaimana menciptakan pembelajaran yang mampu menstimuli seluruh aspek perkembangan anak dan disiplin yang memperkuat anak-anak yang sedang belajar.
Pendidik merencanakan pengalaman dan lingkungan belajar yang mengacu pada tujuan belajar yang akan dicapainya. Pendidik menggunakan berbagai strategi pembelajaran untuk membantu setiap anak berkembang dan belajar. Yang ketiga, merancang kurikulum untuk mencapai tujuan penting. DAP cenderung difokuskan pada bagaimana mengembangkan kurikulum yang mampu mencapai tujuan penting, terutama dalam menstimuli seluruh potensi perkembangan anak. Kurikulum didasarkan pada tujuan yang ditetapkan untuk anak-anak belajar yang dapat mengartikulasikan bagaimana belajar yang potensial untuk perkembangan fisik, bahasa, kognisi, dan pengalaman sosial emosional yang diperlukan anak. Untuk itu, pentingnya pengembangan kurikulum berbasis pada hasil penelitian tentang pentingnya tujuan pembelajaran yang memprediksi prestasi dalam membangun konsep dan keterampilan serta strategi pembelajaran yang telah terbukti efektif. Apapun proses yang dilalui dalam memilih, mengembangkan, atau merencanakan kurikulum untuk menjadi efektif, maka harus dilaksanakan dengan memerhatikan perbedaan individu dan variasi budaya di antara anak-anak. Kurikulum yang baik mempunyai sumber daya yang dapat digunakan dan dikembangkan oleh pendidik, menawarkan fleksibilitas terhadap pendidik dan cara menyesuaikannya. Banyak memberikan kegiatan atau bahan yang lebih menyarankan untuk dapat digunakan oleh pendidik. Dengan demikian, pendidik memiliki banyak kesempatan untuk membuat keputusan lebih lanjut. Yang keempat, ada membangun hubungan timbal balik dengan keluarga anak. Membangun hubungan timbal balik dengan keluarga menjadi program DAP, sehingga dalam petunjuk praktisnya, DAP memberikan gambaran bagaimana pendidik mengembangkan hubungan yang kolaboratif dengan keluarga yang mempromosikan rasa kemitraan berdasarkan saling membutuhkan, pengertian, dan selalu melalui negosiasi. Yang kelima, ada menilai perkembangan dan belajar anak-anak. Untuk menilai perkembangan dan bagaimana anak usia dini belajar, pengamatan merupakan elemen kunci. Di samping itu, banyak model penilaian yang dapat diikuti oleh pendidik, sehingga melalui penilaian ini, pendidik mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang perkembangan anak dalam semua aspeknya. Pada dasarnya, kelima area kunci yang menjadi perhatian DAP mempunyai keterkaitan satu sama lainnya. Kelima area kunci tersebut menggambarkan pemberian layanan pendidikan yang berkualitas tinggi. Alasannya karena DAP adalah seperangkat pedoman yang menyarankan konten atau isi kurikulum dan dalam praktiknya memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan setiap anak. Dalam penerapannya, secara menyeluruh, DAP memiliki 12 prinsip, yaitu yang pertama, pendidik mengembangkan hubungan yang hangat dan peduli terhadap anak. Yang kedua, pendidik mengakui perilaku positif anak-anak, alasan dari anak-anak, dan memperlakukan misbehaviors mereka sebagai kesempatan belajar untuk membantu anak-anak belajar mengelola emosi dan perilaku mereka. Yang ketiga, program difokuskan untuk whole child yang meliputi semua aspek perkembangan anak, yaitu estetika, emosional, kognitif, bahasa, sosial, dan kebutuhan fisiknya. Yang keempat, program melayani kebutuhan belajar semua anak, termasuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Yang kelima, memberdayakan lingkungan indoor atau outdoor yang aman dan menstimuli, yang secara rutin menjadi lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Yang keenam, anak-anak memiliki banyak kesempatan untuk belajar dengan hand-on activities yang relevan dan bermakna bagi mereka. Yang ketujuh, anak-anak adalah pengambil keputusan dalam aktivitas belajarnya. Mereka memiliki banyak kesempatan untuk memulai kegiatan
dan membuat pilihan tentang apa dan bagaimana mereka akan belajar. Yang ke-8, anak-anak memiliki banyak kesempatan untuk bermain sepanjang hari. Yang ke-9, pendidik intensional dalam mengajarnya. Maksudnya, pendidik memiliki tujuan khusus dalam pikirannya agar anak belajar, dan pendidik menggunakan strategi pembelajaran yang relevan untuk mencapai tujuan tersebut. Ke-10, aktivitas belajar diarahkan pada lebih dari satu disiplin, seperti membaca dan sains, dan lebih dari satu domain perkembangan pada suatu waktu. Yang ke-11, asesmen berlangsung terus-menerus sepanjang hari dan mengarah pada semua domain perkembangan. Pendidik mengumpulkan informasi tentang apa yang anak-anak tahu dan dapat melakukannya melalui pengamatan dan catatan dengan mengumpulkan sampel kerja anak dan dengan mengundang anak-anak untuk mendokumentasikan pekerjaan mereka sendiri. Yang ke-12, pendidik membangun hubungan dua arah yang positif dengan keluarga dan anak-anak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.